Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom saudaraku setanah Papua secara khusus yang berada di kota Sorong. Perkenalkan, saya Abdullah Gazam, anggota DPR Papua Barat periode 2019-2024, yang juga sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Papua Barat. Dalam hal ini, sejak saya dilantik 2 Oktober 2019 lalu menjadi anggota DPR, karena saya ini adalah seorang aktivis sosial, selalu aktif di aksi-aksi kemanusiaan jauh sebelum saya terpilih menjadi anggota DPR. Sehingga hari ini saya menjadi anggota DPR sebenarnya hadiah atau amanah yang lebih besar lagi untuk perjuangan yang lebih besar. Karena sejak sebelum saya menjadi anggota DPR, saya menemui banyak persoalan di lapangan, dan sampai dengan hari ini saya menjadi anggota DPR, tentu masalah-masalah itu belum selesai. Kota Sorong itu kota kecil, tetapi saya menyimpulkan kota kecil tetapi menyimpan banyak masalah-masalah sosial yang setiap saat selalu ada. Olehnya itu, berangkat dari pengalaman-pengalaman, perjalanan-perjalanan sosial yang saya lakukan baik sebelum DPR maupun hari ini menjadi DPR, saya berkesimpulan bahwa kemampuan saya tidak seberapa untuk bisa mengcover semua keinginan, kerinduan, harapan-harapan masyarakat untuk bisa keluar dari zona itu. Karena sejak saya menjadi anggota DPR, terhitung hari ini sudah 1 tahun 2 bulan, dalam aktivitas sosial saya itu lebih banyak saya di lapangan ketimbang saya di kantor. Kalau di kantor itu bagaimana saya memikirkan soal regulasi melindungi mereka dari sisi peraturan, bagaimana soal bicara anggaran untuk mengcover kebutuhan dan kerinduan mereka. Tetapi di lapangan itu tidak setiap saat harus saya menunggu reses atau saya tidak harus menunggu kunjungan kerja, tetapi sudah menjadi rutinitas saya untuk melakukan itu semua. Nah, dalam perjalanan itu maka saya tidak punya kemampuan lebih untuk bisa membantu masyarakat Kota Sorong dengan berbagai persoalan-persoalan sosial yang terjadi di sana. Sehingga tidak ada pilihan lain. Kalau bilang kerinduan, siapapun dia orang politik pasti punya keinginan dan kerinduan lebih untuk mengcover semua itu. Tetapi juga bahwa kita harus mengukur diri. Saya memang sejak awal, kalau bilang niat untuk saat ini belum. Tetapi ketika saya dipertemukan dengan program, dengan organisasi sekelas, sekaliber sebesar Maksud ini, lalu kemudian saya memantapkan hati saya untuk maju menjadi calon wali kota Sorong. Olehnya itu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa program yang sekiranya ini menjadi visi misi besar untuk saya membangun kota Sorong, jika nanti Allah berkehendak lewat suara rakyat kota Sorong untuk saya terpilih menjadi menjadi wali kota Sorong, mau tahun berapapun nanti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 setelah direvisi, bahwa program yang paling penting dilakukan oleh siapapun dia di kota Sorong, dalam hal ini secara pribadi saya, ketika nanti misalnya diamanahi menjadi calon wali kota dan insya Allah terpilih, program yang ingin saya sampaikan bahwa untuk membangun kota Sorong yang kecil dengan kompleksitas masalah yang sangat besar itu, judul besarnya bahwa membangun kota Sorong sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Jadi visi misi besarnya itu, kalau kita mau membangun, itu harus membangun berdasarkan apa yang dikehendaki oleh masyarakat kota Sorong. Olehnya itu dalam penjabaran ini, misalnya dalam kerja-kerja politik, dalam kerja-kerja untuk mendukung visi misi besar itu, maka yang paling penting adalah kita melakukan inventarisasi terkait dengan persoalan-persoalan yang sering dihadapi oleh masyarakat kota Sorong. Saya sebut misalnya satu dalam catatan saya, masalah banjir di kota Sorong yang sampai saat ini seakan tidak pernah ada penyelesaian. Nah, olehnya itu kita bedah satu soal masalah banjir. Kemudian persoalan yang paling besar setelah banjir di kota Sorong adalah persoalan pendidikan. Kemudian persoalan yang ketiga yang paling besar adalah persoalan kesehatan. Kemudian persoalan berikut adalah pengangguran. Kemudian soal pelaku usaha kecil, menengah, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi, kami punya catatan kurang lebih ada beberapa itu, tapi yang ingin saya jelaskan satu persatu. Misalnya
masalah banjir di Kota Sorong. Masalah banjir ini kan persoalan lama, persoalan klasik yang sampai hari ini menurut orang itu seakan tidak pernah ada penyelesaiannya. Nah, sehingga kalau ini tidak cepat untuk kita atasi, maka akan muncul masalah baru. Misalnya, dulu tidak pernah kita dapat yang namanya longsor, hanya banjir. Tetapi mau tidak mau hari ini kita di Kota Sorong bukan saja banjir, tapi hari ini juga diikuti oleh longsor. Kenapa? Karena penyelesaian banjir belum pernah terselesaikan. Olehnya hari ini sudah datang masalah baru yang namanya longsor. Kalau juga tidak segera kita selesaikan persoalan ini, maka akan lagi muncul persoalan baru lagi. Olehnya itu harus kita putus mata rantai banjir dengan berbagai program dan skenario yang nanti saya siapkan. Yang kedua, misalnya persoalan yang paling besar di Kota Sorong dari waktu ke waktu yang setiap saat kita dapat adalah persoalan pendidikan. Kota Sorong ini adalah kota yang kecil, kemudian masyarakat yang memang majemuk, tetapi sampai dengan hari ini belum pernah, dari waktu ke waktu belum pernah ada pemerintah di Kota Sorong yang menggratiskan pendidikan. Padahal saya walaupun sudah belum menjadi bagian dari pemerintah, dalam hal ini belum tidak menjadi bagian dari eksekutif, tapi saya punya tim kajian. Saya punya tim kajian yang coba untuk melakukan kajian. Ternyata setelah dihitung untuk biaya pendidikan gratis di Kota Sorong, kita hanya butuh anggaran sebesar misalnya 62 miliar. Jadi dengan alokasi 62 miliar di Kota Sorong, kita sudah biaya pendidikan gratis. Siapapun dia, wajib hukumnya untuk digratiskan. Dengan demikian maka sudah pasti sumber daya manusia, terutama saudara-saudara kita orang asli Papua yang memang dalam beberapa kasus saya dapat, ini orang asli Papua yang sekali lagi saya bilang hidup di atas tanah yang kaya ini, dia putus sekolah karena biaya pendidikan mahal, dan itu paling banyak. Nah, siapakah yang memikirkan ini kalau bukan kita? Olehnya itu program saya yang paling penting adalah bagaimana menggratiskan pendidikan di Kota Sorong. Itu yang paling penting. Karena dengan pendidikan gratis, maka orang tua tidak lagi memikirkan soal biaya pendidikan. Karena orang di kota itu kan banyak orang kos-kosan, orang perantauan. Nah, sehingga dia itu bagaimana mau hidup sejahtera, dia uangnya yang ada tuh dia berbagi untuk pendidikan, berbagi untuk kesehatan, mana lagi mau bayar kos, mana lagi hal-hal lain, sehingga itu menjadi kompleks. Tetapi kalau kita bisa ringankan dia dari misalnya biaya pendidikan, apalagi ditambah lagi dengan program Maxwin yang begitu bagus, kita kasih lagi rumah, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau kita kasih dia rumah yang gratis, pendidikannya gratis, apalagi yang dia mau pikir? Berarti dia berpikir tentang bagaimana dia juga bisa menikmati hidup layaknya orang pada umumnya. Kemudian persoalan yang ketiga, persoalan kesehatan. Sampai dari hari ini juga belum pernah ada. Misalnya pemerintah melakukan inovasi-inovasi gerakan untuk meningkatkan kesehatan di Kota Sorong. Hari ini juga berapa banyak orang yang menderita. Lebih baik dia mati atau dia sakit tinggal di rumah. Sebagaimana contoh kasus yang saya ceritakan tadi. Kenapa? Karena pemerintah tidak menyediakan fasilitas kesehatan gratis itu. Olehnya itu misalnya dalam rangka mendukung program itu, misalnya kalau saya terpilih, kesehatan gratis juga wajib dihadiahkan kepada masyarakat Kota Sorong dengan hitung-hitungan yang memang harus kita matang, sehingga kesehatan siapapun dia, masyarakat yang ada di Kota Sorong wajib hukumnya untuk dia menikmati kesehatan gratis. Nah, caranya bagaimana? Misalnya kelurahan di Kota Sorong itu hanya ada 41 kelurahan, kita kasih saja misalnya 41 rumah sehat. Jadi setiap kelurahan itu ada rumah sehat. Nah, kemudian juga 41 kelurahan kita kasih ambulans gratis di sana. Bisa juga misalnya dalam untuk menunjang rumah sehat, menunjang mobil ambulans gratis per kelurahan, kita juga harus misalnya kontrak dokter atau perawat yang memang semua disiapkan untuk menunjang kesehatan gratis. Nah, hitungan anggarannya, kalau misalnya hitungan kita APBD di kota itu misalnya 1 triliun lebih, tinggal kita bagi saja. Nah, nanti misalnya di dinas-dinas terkait, OPD-OPD terkait, kita lebih prioritas kepada memang sesuai dengan program-program unggulan. Karena selama saya menjadi anggota DPR ini, pos anggaran yang dibagi itu memang tidak merata. Misalnya semua dikasih ke infrastruktur, PU mengelola anggaran yang besar. Lah kalau di Kota Sorong ini PU mau kelola anggaran mau besar bagaimana? Kotanya sudah maju, kotanya sudah bagus, tinggal kita tidak anggaran yang misalnya banyak KPU itu kita tinggal kasih kurang saja. Memang tidak semua, tapi bagaimana untuk bisa menunjang kesehatan gratis, kita menunjang pendidikan gratis sehingga betul-betul dirasakan. Tetapi juga infrastruktur itu, karena kota itu memang kotanya sudah infrastrukturnya sudah ada, tinggal kita melengkapi saja kekurangan-kekurangan itu.
Nah itu jadi untuk menunjang kesehatan gratis ada cara-cara, ada skenario-skenario yang kemudian kita dorong ke sana. Nah kalau program action ini juga jalan, maka sebenarnya APBD kita itu kan hanya hiasan saja, karena sudah ada program dan fungsi yang didorong untuk kemudian bisa menambah dan mempercepat kesejahteraan yang ada di Kota Sorong. Kemudian juga misalnya Kota Sorong itu kan kota dikenal dengan kota jasa, kota dengan tingkat perekonomian cukup bagus, tetapi kalau kita tidak kelola secara baik juga susah. Hari ini berapa banyak orang yang akibat dari pandemi COVID ini, berapa banyak orang yang kemudian kehilangan pekerjaan, kehilangan usahanya. Saya kasih contoh saja, saya baru 1 minggu kemarin ada seorang ibu yang inbox saya, dia jualan sayur karena pandemi COVID, motornya masuk ke mobil, motornya masuk ke bengkel, kemudian usahanya habis, dia hanya butuh uang 500.000, dia menangis sama saya. Nah ketika hari ini saya kasih dia uang 500.000, alhamdulillah besok itu dia bisa jualan, bisa lagi jualan sayur lagi seperti biasa. Nah kayak contoh-contoh begitu. Misalnya juga saya dalam 1 tahun pengabdian saya, alhamdulillah saya menyiapkan 50 pengusaha muda dengan berbagai jenis usaha yang mereka tekuni. Alhamdulillah jalan, hanya dengan modal berapa? 1 miliar. Dengan saya menggelontorkan dengan memperjuangkan anggaran 1 miliar, lalu saya kasih ke pengusaha muda 1 orang 20 juta, usaha mereka jalan. Betapa saya bayangkan, kalau 1 miliar saja kita bisa menciptakan 50 pengusaha muda, maka untuk Kota Sorong misalnya kita alokasi 10 atau 20 miliar untuk kita mendorong saudara-saudara kita orang asli Papua misalnya. Nah jadi misalnya ini dalam kerja-kerja politik juga misalnya bagian dari visi misi itu untuk menyeimbangkan antara kondisi Kota Sorong hari ini. Yang memang kita tidak bisa pungkiri di Kota Sorong hari ini misalnya tingkat strata sosial, mohon maaf sekali lagi ini memang agak sensitif, tapi memang harus juga saya sampaikan sehingga ini menjadi perjuangan yang paling penting harus kita lakukan. Misalnya orang asli Papua yang punya tanah, tetapi yang menguasai ekonomi adalah orang yang pendatang. Kemudian orang Papua yang punya semua fasilitas, tetapi kemudian mereka yang jadi penonton. Kenapa kita tidak menyiapkan orang Papua juga sehingga bisa mampu bersaing dengan orang dari luar misalnya? Misalnya yang jadi pedagang hari ini adalah saudara-saudara kita dari luar. Maka dalam program saya, untuk saya mengangkat harkat dan derajat orang asli Papua, saya berkeinginan ketika saya menjadi wali kota, orang Papua wajib hukumnya untuk bisa jadi pedagang di pasar. Orang Papua wajib hukumnya bisa buka usaha di warung. Orang Papua juga wajib bisa melakukan apa saja. Kenapa? Karena fasilitasnya ditunjang. Karena selama ini orang Papua kenapa selalu berteriak? Karena pemerintah kita tidak menyiapkan itu. Padahal sudah diamanahi dalam undang-undang Otsus. Harusnya kalau kepala daerahnya itu adalah orang asli Papua, memang wajib hukumnya dia melihat secara keseluruhan ke bawah. Tetapi paling tidak amanahnya untuk memperhatikan orang asli Papua. Tapi sejauh ini tidak. Olehnya itu dalam program saya supaya tidak ada kesan ada pendatang, ada pendatang, ada orang pribumi, kita hapuskan itu, tidak boleh ada. Nah caranya bagaimana supaya kita ini sama, maka mau tidak mau ada keseimbangan itu yang pemerintah harus hadir di tengah-tengah mereka. Jadi orang Papua dengan cara yang saya bilang tadi itu bisa, dan memang saya sudah lakukan. Misalnya dalam program saya yang 20 pengusaha muda itu justru didominasi oleh saudara-saudara saya orang asli Papua. Bahkan saya kasih tantangan kepada mereka, kalau ada hari ini orang asli Papua yang mau berdagang pakaian di pasar, saya biayai dia, saya urus uang tiketnya pulang pergi ke Jakarta, dia datang berjualan di Kota Sorong, saya siap. Dan saya sampaikan itu supaya tidak selamanya orang Papua misalnya mau Papua tidak selamanya dia harus jualan pinang siri saja, tetapi bagaimana coba kita alihkan dia untuk menjadi yang lebih dari sekedar jual pinang. Lah memang jual pinang itu bagian dari budaya, tradisi, tetapi juga untuk merubah image itu maka pemerintah harus hadir. Kalau pemerintah tidak hadir sampai kapanpun orang asli Papua hanya seperti itu saja. Olehnya itu memang dalam program visi misi besar yang ketika nanti memang Allah dan masyarakat Kota Sorong menghendaki saya, ada gambaran-gambaran skenario-skenario itu yang kiranya bisa kita tampilkan sehingga Kota Sorong ke depan hadir dengan wajah baru, hadir dengan nuansa baru, dengan inovasi baru, menjadi kota yang termaju di tanah Papua. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa direspon positif, dan kalau memang ada kekurangan-kekurangan untuk melengkapi
gambaran besar keinginan dan kerinduan saya untuk membangun Kota Sorong, kiranya masukan itu saya sangat berharap. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.